Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yayu Sriwayuni, NIM B200 1750 dari kelas A Pengauditan Manajemen, Prodi Akuntansi Universitas Muhammadiyah Surakarta. Di sini saya akan menjelaskan mengenai audit manajemen fungsi pemasaran. Audit pemasaran adalah pengujian yang komprehensif, sistematis, independen, dan dilakukan secara periodik terhadap lingkungan pemasaran, tujuan, strategi, dan aktivitas perusahaan atau unit bisnis untuk menentukan peluang dan area permasalahan yang terjadi, serta merekomendasikan rencana tindakan untuk meningkatkan kinerja pemasaran perusahaan. Kemudian ada lingkup audit manajemen fungsi pemasaran. Yang pertama, strategi peluang pasar. Ketika perusahaan menganalisis pasar mana yang akan dipilih untuk dimasuki, perusahaan akan melakukan identifikasi terhadap kebutuhan-kebutuhan atau permintaan yang ada dan kemampuan untuk memenuhinya. Dari identifikasi ini akan dapat diketahui kesenjangan atau ketidakseimbangan yang terjadi antara kebutuhan lengkap dengan karakteristik dan perilakunya serta kemampuan untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Kesenjangan ini melahirkan beberapa peluang bagi perusahaan. Yang kedua, ada sasaran pasar. Proses untuk mengevaluasi setiap daya tarik segmen pasar dan memilih salah satu atau lebih segmen yang akan dimasuki. Dengan sumber daya yang terbatas, tidak mungkin dan memang tidak efisien bagi perusahaan untuk melayani atau memuaskan semua segmen pasar yang ada. Setelah itu, perusahaan memutuskan posisi produk yang ingin ditempatinya, dan produk tersebut harus ada bedanya dengan produk pesaing di pasar agar dapat mendorong konsumen untuk membelinya. Yang ketiga, ada bauran pasar. Seperangkat variabel pemasaran yang dapat dikendalikan dan dapat dipadukan untuk menghasilkan tanggapan yang diinginkan di dalam pasar sasaran. Keputusan bauran pemasaran meliputi keputusan 4 variabel penting dalam pemasaran, yaitu produk, harga, tempat atau saluran distribusi, dan promosi. Yang keempat, ada upaya pemasaran. Pengelolaan upaya-upaya pemasaran melibatkan 4 fungsi utama manajemen pemasaran, yaitu yang pertama ada analisis pemasaran, dapat membantu perusahaan dalam merumuskan strategi untuk mencapai keunggulan bersaingnya. Hasil pemasaran dapat memberikan gambaran peluang, ancaman, dan kekuatan perusahaan termasuk berbagai kelemahan yang bisa menjadi hambatan untuk bersaing di pasar menghadapi pesaing. Yang kedua, perencanaan pemasaran menentukan terlebih dahulu berbagai program atau aktivitas pemasaran yang akan dilakukan perusahaan di masa yang akan datang. Yang ketiga, implementasi pemasaran menjadikan suatu rencana ke dalam berbagai program atau aktivitas yang secara efektif menerapkan rencana pemasaran yang telah ditetapkan perusahaan. Yang keempat, pengendalian pemasaran merupakan proses pengukuran dan evaluasi hasil-hasil strategi dan rencana pemasaran serta pengambilan tindakan-tindakan korektif untuk memastikan bahwa tujuan-tujuan pemasaran akan tercapai. Kemudian ada manfaat audit manajemen fungsi pemasaran. Hasil audit dapat memberikan gambaran yang objektif tentang kinerja pemasaran pada suatu perusahaan dan berbagai kekurangan yang terjadi dalam pengelolaan upaya pemasaran yang masih memerlukan perbaikan. Rekomendasi yang diberikan auditor dapat menjadi alternatif solusi atas kekurangan yang terjadi sehingga perbaikan-perbaikan yang diperlukan segera dapat dilakukan. Kemudian ruang lingkup audit manajemen fungsi pemasaran. Audit pemasaran dapat mencakup 6 wilayah utama dalam pemasaran itu sendiri, yaitu yang pertama, audit lingkungan pemasaran.
Audit terhadap lingkungan pemasaran mencakup penilaian terhadap pelanggan, pesaing, dan berbagai faktor lain yang memiliki pengaruh terhadap perusahaan. Audit ini meliputi aspek lingkungan makro seperti ekonomi, teknologi, sosial, dan politik. Yang kedua, audit strategi pemasaran. Audit ini bertujuan untuk menentukan bahwa perusahaan telah menetapkan strategi yang selaras dengan tujuannya, sesuai dengan lingkungan yang dihadapi. Sering terjadi bahwa tujuan dan strategi perusahaan tidak secara jelas dinyatakan dan kemudian auditor harus menentukan pernyataan tujuan untuk kepentingan pengevaluasian. Yang ketiga ada audit organisasi pemasaran. Audit ini menilai kemampuan organisasi pemasaran dalam mencapai tujuan perusahaan. Audit ini menentukan kemampuan tim pemasaran untuk secara efektif berinteraksi dengan bagian-bagian lain seperti lead bank, keuangan, pembelian, dan sebagainya. Yang keempat ada audit sistem pemasaran. Audit ini menganalisis prosedur yang digunakan perusahaan untuk memperoleh informasi, perencanaan, dan pengendalian operasi pemasaran. Hal ini berhubungan dengan penilaian apakah perusahaan telah memiliki metode yang memadai atau tidak untuk digunakan mengerjakan tugas-tugas rutin di bidang pemasaran. Yang kelima ada audit produktivitas pemasaran. Audit ini menganalisis produktivitas dan profitabilitas produk, kelompok pelanggan, atau unit analisis yang lain di dalam pemasaran. Analisis biaya pemasaran adalah salah satu metode untuk menganalisis profitabilitas dan produktivitas pemasaran. Yang keenam ada audit fungsi pemasaran. Audit ini merupakan audit vertikal atau analisis secara mendalam terhadap setiap elemen bauran pemasaran seperti produk, harga, distribusi, tenaga penjual, periklanan, promosi, dan lain-lain. Kemudian ada strategi pendekatan audit manajemen fungsi pemasaran. Manajemen strategis merupakan aktivitas manajemen dalam menyusun, menerapkan, dan mengevaluasi keputusan dan tindakan yang akan digunakan untuk mencapai tujuan perusahaan. Audit strategi pemasaran itu ada merumuskan misi perusahaan, mengembangkan profil perusahaan, menilai lingkungan eksternal perusahaan, menganalisis opsi perusahaan, mengidentifikasi opsi yang paling dikehendaki, kemudian memilih seperangkat sasaran jangka panjang dan strategi umum yang akan mencapai pilihan yang saling dikehendaki, mengembangkan sasaran tahunan dan strategi jangka pendek yang sesuai dengan sasaran jangka panjang dan strategi umum yang dipilih, mengimplementasikan pilihan strategi, mengevaluasi keberhasilan proses strategi. Kemudian ada karakteristik informasi pemasaran yang bermanfaat. Yang pertama itu ada relevan. Informasi ini dapat mempengaruhi keputusan manajemen atau memiliki dampak yang berbeda dalam pengambilan keputusan bisnis. Yang kedua ada cukup. Informasi yang tersedia dalam jumlah yang cukup dan teruji keakuratannya. Ketiga kompeten atau diperoleh dari sumber terpercaya dan proses pengolahan atau analisis data yang tepat. Yang keempat ada efisien. Informasi yang diperoleh harus efisien. Biaya dan manfaat harus menjadi pertimbangan dasar dalam menilai informasi. Kemudian informasi yang diharapkan dapat menjadikan pemasaran sebagai sasaran audit. Yang pertama ada tidaknya strategi dasar pemasaran, kedua tepat tidaknya strategi dasar, yang ketiga seimbang tidaknya pengarahan dana dan kemampuan perusahaan dalam mencapai hasil yang diharapkan, yang keempat ada alokasi sarana, dana, dan daya menggunakan pendekatan sama rata ataukah menggunakan pendekatan bervariasi. Yang kelima dalam strategi pemasaran apakah tercermin pendekatan gabungan. Sekian penjelasan dari saya mengenai audit manajemen fungsi pemasaran. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.